Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu kembali di pembelajaran IPA tema ketiga. Sebelumnya kita baca doa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap ya anak-anak ustazah? Sekarang ustazah akan membacakan peta konsep pada pembelajaran tema ketiga. Tema ketiga ini ada hubungannya dengan makanan sehat. Nah, pada tema ketiga ini terbagi menjadi 3 subtema. Subtema yang pertama adalah bagaimana tubuh kita mengolah makanan. Dan ini ada hubungannya dengan organ pencernaan pada manusia itu sendiri. Subtema kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, di sini kita akan belajar gangguan pencernaan pada manusia. Subtema yang ketiga, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, di sini kalian harus tahu bagaimana cara menjaga pencernaan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup pasti memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan otomatis harus kita uraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Nah, sekarang apa sih proses pencernaan pada makanan itu? Proses pencernaan pada makanan adalah proses menghancurkan makanan ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil atau lebih halus. Dengan kata lain, proses memecah makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim dan organ pencernaan. Nah, secara umum, organ pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ yang membantu dalam organ pencernaan itu adalah hati, pankreas, dan kantung empedu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ustazah akan menjelaskan alat pencernaan pada hewan, yaitu hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia? Hewan ruminansia artinya adalah kelompok hewan yang memamah. Memamah di sini artinya memakan. Memakan sesuatu sebanyak 2 kali, yang kita kenal dengan istilah memamah biak. Jadi ruminansia ini adalah kelompok hewan yang memamah biak. Nah, salah satunya adalah hewan sapi. Nah, sapi ini memiliki alat pencernaan di mana lambungnya ini sangat besar. Ukurannya lebih besar dari ukuran lambung pada manusia. Sehingga sapi ini memiliki 4 lambung, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Sehingga dikenal dengan nama 4 perut. Nanti kalian bisa baca sendiri penjelasannya di buku tematik kalian halaman 8. Kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, bagaimana prosesnya? Sekarang kita lihat prosesnya. Pertama kali, rumput yang dimakan oleh sapi akan dikunyah masuk ke dalam mulut. Kemudian masuk ke dalam esofagus. Apa itu esofagus? Esofagus nama lainnya adalah kerongkongan. Nih, masuk ke sini. Kemudian masuk ke dalam rumen atau yang kita kenal dengan nama perut besar. Nah, di dalam rumen atau perut besar ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan itu diubah menjadi bubur, diaduk-aduk oleh dinding yang kita kenal dengan nama dinding rumen. Nah, ketika sapi sedang beristirahat, makanan yang sudah dikunyah itu akan masuk lagi ke dalam mulut. Masuk lagi ke dalam mulut, kemudian dikunyah kembali.
Jadi terjadi proses pengunyahan makanan itu sebanyak 2 kali. Kemudian makanan yang sudah dikunyah kedua kalinya masuk ke dalam retikulum, ya. Jadi retikulum ini akan terjadi proses makanan difermentasi. Jadi makanan itu difermentasi atau diasamkan, ya, oleh bakteri, namanya adalah bakteri anaerob dan protozoa. Jadi di sini terjadi proses penyaringan dan penyerapan air. Kemudian makanan masuk ke dalam omasum. Jadi ada namanya perut yang dikenal dengan nama perut omasum. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian masuk ke perut bagian keempat. Namanya adalah abomasum. Nah, abomasum ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Setelah itu, ya, makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran melalui anus. Usus halus sapi ini sangat panjang sekali, ya. Satu ekor sapi dewasa itu panjang ususnya bisa mencapai sepanjang 40 meter. Ya, subhanallah, luar biasa sekali. Nah, untuk lanjutnya kalian bisa buka di buku tematik halaman 8. Ustazah lanjut ya. Sekarang kita masuk ke alat pencernaan pada manusia. Nah, kita tahu ya, sistem pencernaan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk apa? Untuk menghancurkan makanan yang besar menjadi makanan yang lebih kecil. Kemudian akan dibuang, diserap ya oleh tubuh kita. Kalau tidak dibuang makanan itu akan menjadi racun. Sekarang kita perhatikan apa saja sih bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia itu, dan subhanallah, pencernaan manusia ini bekerja tanpa diperintah oleh siapapun. Mereka bekerja sendiri, ya, subhanallah. Mereka berjalan dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat pencernaan makanan ini. Kalau misalnya kita buka ya, nah, secara sederhana bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah mulut, ya, mulut di sini. Kemudian ini adalah kerongkongan, nama lainnya adalah esofagus. Kemudian ini lambung, ya. Kemudian usus halus. Kemudian usus besar, rektum dan anus. Nah, sedangkan hati, empedu dan pankreas ini adalah organ yang membantu alat pencernaan pada manusia. Kita lanjut. Nah, proses pencernaan makanan. Pertama kali makanan itu masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ada gigi. Jadi di dalam mulut ini selain ada gigi, ada lidah, ada air liur ya. Jadi makanan masuk ke dalam mulut. Nah, di sini terjadi proses pencernaan secara kimiawi maupun mekanik. Kimiawi, makanan dibantu oleh kelenjar air liur yang kita kenal dengan nama enzim petialin atau enzim amilase. Sedangkan dengan gigi, makanan itu dihancurkan, ya, dipotong-potong, jadi menggunakan alat. Nah, kita kenal dengan nama pencernaan secara mekanik. Di sini setelah makanan dihancurkan, dikunyah, makanan masuk ke dalam, namanya adalah kerongkongan. Jadi makanan masuk ke dalam kerongkongan ini menuju lambung. Di sini makanan terjadi proses pencernaan secara tidak ada proses pencernaan, tapi makanan di sini diremas-remas ya supaya bisa masuk ke dalam lambung. Namanya adalah gerakan peristaltik. Setelah itu makanan masuk ke dalam lambung. Nih, lambung atau kita kenal dengan nama perut besar. Lambung ini sangat elastis, terdiri dari dinding, lambung dan getah-getah pencernaan. Di sini makanan sudah diubah menjadi bubur. Ada namanya asam klorida, ada enzim
renin, dan enzim pepsin. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian makanan masuk ke dalam usus halus. Ini usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3. Ada namanya usus kosong, usus tengah, dan usus penyerapan ya. Kemudian ada usus 12 jari yang kita kenal dengan nama duodenum ya. Kemudian kita lanjut ya nak ya, nanti dijelaskan. Masuk ke usus besar. Jadi makanan itu setelah melewati lambung, melewati usus halus, maka makanan akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian atau kita kenal dengan nama kolon. Ada bagian yang naik, mendatar, dan menurun. Kemudian sisa makanan yang sudah diolah di usus besar ini ya, kemudian dibuang melalui anus dalam bentuk kotoran ya. Jadi di usus besar ini terjadi proses penyerapan air, penyerapan garam-garam mineral dibantu oleh bakteri pembusuk yang kita kenal dengan nama bakteri E. coli. Nah, materi kita sudah selesai. Coba kalian baca halaman 8, kemudian kalian mengerjakan halaman 9. Tetap di rumah ya, jaga jarak, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian menghindari kerumunan ya anak-anak soleh ya. Insya Allah minggu depan kita akan belajar fungsi-fungsi alat pencernaan pada manusia. Ustazah ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.